Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzana Sana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Stewart-Maxwell Syndrome. Berikut ini adalah konten yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi, pertama pendahuluan, Stewart-Maxwell Syndrome adalah kondisi okular langka yang ditandai dengan tiga trias, yaitu retina rheumatogenic detachment, kemudian sel aqueous yang ada di ruang anterior, dan juga peningkatan tekanan intraokuler. Meskipun prevalensi sindrom Stewart-Maxwell Syndrome ini cukup rendah dan hanya dilakukan melalui studi kasus, komplikasi pada sindrom ini timbul sekunder akibat peningkatan akut tekanan intraokuler dan juga ablasio retina. Peningkatan tekanan intraokuler yang signifikan ini dapat menyebabkan kehilangan penglihatan dan juga kebutaan yang diperumit oleh glaukoma yang memerlukan intervensi medis atau bedah yang lebih lanjut. Hal ini menyebabkan penting untuk kita memahami materi mengenai sindrom ini. Selanjutnya yaitu penyambungan pustaka. Jadi yang kita lihat sekarang adalah anatomi retina. Retina merupakan suatu struktur yang terorganisasi dengan kemampuan untuk memulai pengolahan informasi penglihatan sebelum informasi tersebut dihantarkan. Berikut ini adalah gambar dari lapisan retina yang merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Lapisan dari retina mulai dari sisi dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membran limitan interna, kemudian lapisan sel besar yang mengandung akson sel ganglion yang berjalan menuju nervus opticus. Kemudian selanjutnya adalah lapisan sel ganglion. Kemudian ada lapisan plexiform bagian dalam yang mengandung sinaps sel ganglion dengan sel amakrin dan sel bipolar. Kemudian setelah itu ada lapisan inti dalam badan-badan sel bipolar, amakrin, dan juga horizontal. Kemudian selanjutnya adalah lapisan plexiform bagian luar yang mengandung sinaps sel bipolar dan juga sel horizontal dengan fotoreseptor. Kemudian selanjutnya ada lapisan inti luar sel inti luar dari sel fotoreseptor, kemudian ada membran limitan eksternal dan juga lapisan fotoreseptor segmen dalam dan juga segmen luar. Ini berikut ini adalah sel kerucut yang merupakan fotoreseptor. Fotoreseptor ke sel kerucut ini menerima rangsangan cahaya yang yang banyak cahaya atau cahaya-cahaya terang. Kemudian apabila sel batang itu menerima yang sensitif, merupakan sel fotoreseptor yang sensitif terhadap keadaan yang gelap. Kemudian setelah itu, berikut ini adalah anatomi sel fotoreseptor yang terdiri dari outer segment dan juga inner segment, di mana outer segment inilah yang ditemukan pada anterior chamber yang terjadi pada sindrom Stewart-Maxwell ini. Kemudian fisiologi sistem cairan intraokuler, tekanan pada bola mata itu dipertahankan oleh cairan intraokuler untuk menjaga distensi dari mata. Gambar berikut menunjukkan bahwa mata memiliki cairan yang terdapat di bagian anterior lensa dan juga bagian posterior lensa. Bagian anterior terdapat aqueous humor dan bagian posterior terdapat vitreous humor. Kemudian seluruh cairan ini dibentuk oleh proses ciliaris. Berikut adalah irisan melintang proses ciliaris yang diperlihatkan pada gambar 4. Nah, permukaan proses ini ditutupi oleh sel-sel epitel yang bersifat sangat sekretorit dan tepat di bawahnya terdapat lapisan vaskular yang memiliki banyak pembuluh darah. Kemudian aqueous humor dibentuk oleh proses ciliaris lalu mengalir yang seperti diperlihatkan pada gambar 3. Kusuma mengalir melalui pupil ke dalam kamera okuli anterior. Nah, dari sini cairan mengalir ke bagian depan lensa dan ke dalam sudut antara kornea dan juga iris. Kemudian melalui retikulum trabecula akhirnya masuk ke dalam kanalis clamp, kemudian dialirkan ke dalam vena extraokuler. Nah, gambar 5 menunjukkan struktur anatomis pada sudut kornea iris yang memperlihatkan bahwa ruang antara trabekula ini meluas dari kamera kuli anterior ke kanalis clamp. Kemudian kanalis clamp ini adalah sebuah vena yang berdinding tipis yang meluas secara sirkumferensial ke seluruh arah pada mata. Membran endotelnya itu berpori-pori sehingga bahkan molekul protein yang besar dan juga kecil itu sampai seukuran sel darah merah itu dapat lewat dari ruang anterior ke dalam kanalis clamp.
Kemudian, walaupun karena skema ini sebetulnya ada sebuah pembuluh darah vena, normalnya humor aqueous yang mengalir ke dalamnya itu sangat banyak, sehingga kanalis ini terisi lebih banyak oleh aqueous humor dibandingkan dengan darah. Vena kecil yang berasal dari kanalis gland ke vena yang besar pada mata itu biasanya hanya berisi aqueous humor yang disebut sebagai vena aqueous. Kemudian, karena intraokular normal itu rata-rata sekitar 15 mm air raksa dengan kisaran antara 12 sampai 20 mm air raksa. Berikutnya ada stroke muscle syndrome. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat trias Schwab-Maxwell syndrome. Berikut ini adalah gambar adanya ablasi retinoid hematogenus. Kemudian berikut ini adalah gambar adanya aqueous di anterior chamber yang terdiri dari partially destroyed outer segment, kemudian ada well preserved outer segment dan juga terdapat destroyed outer segment. Kemudian selanjutnya adanya peningkatan tekanan intraokular yang bisa ditemukan dengan tonometri dengan diukur oleh tonometer Schiotz atau NCT. Setelah itu, faktor risiko dari Stroke muscle syndrome ini berupa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya ablasi retina hematogenus seperti trauma, riwayat keluarga ablasi retina, riwayat operasi retina, kerusakan retina perifer, degenerasi kisi, miopia patologis, dan juga riwayat operasi katarak. Gejala sisa dari peristiwa sindrom shock muscle ini dipicu oleh adanya ablasi retina hematogenus yang memiliki prevalensi tinggi dan memiliki distribusi usia di muda, yaitu sekitar usia 20 sampai 30 tahun. Tapi meskipun prevalensinya tinggi untuk ablasi retina hematogenus, itu tidak selalu mengarah pada sindrom shock muscle. Jadi prevalensi sindrom shock muscle ini cukup rendah dan hanya dilaporkan melalui studi kasus. Jadi patofisiologinya sel keluar fotoreseptor dan sel inflamasi itu dapat keluar dari ruang subretinal dan berkomunikasi dengan pulse humor secara potensial melalui perbaikan retinal. Hal ini pada akhirnya mengarah pada akumulasi segmen luar fotoreseptor di trabecular meshwork dan obstruksi aliran keluar dari aqueous humor yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Nah, pada sindrom shock Matsuo, jalur konvensional yang terdiri dari trabecular meshwork ini diblokir oleh segmen luar fotoreseptor yang mengganggu aliran keluar aqueous humor dan mengakibatkan peningkatan tekanan intraokuler. Nah, biasanya ablasi retina ini menghasilkan tekanan yang intraokuler yang rendah. Tapi apabila menemukan tekanan intraokuler tinggi dengan pasien ablasi retina, maka kita bisa mencurigai pasien tersebut memiliki sindrom Short-Matsuo. Anamnesis yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis shock Matsuo bisa kita cari apakah pasien itu memiliki trauma okuler tumpul atau ablasi retina berikutnya. Kemudian status pasca operasi seperti apa? Apakah ada riwayat dermatitis atopik? Kemudian apakah ada riwayat riwayat etiologi lain dari peningkatan tekanan intraokuler seperti riwayat keluarga glukom pada kerabat tingkat pertama, kemudian kelainan refraksi, kemudian penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dan juga diabetes mellitus, dan juga pengobatan-pengobatannya harus kita cari. Kemudian pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan ada di antaranya pemeriksaan sistemik, ketajaman visual dan mengukuran tekanan intraokuler, kemudian pemeriksaan slit lamp, gonioskopi untuk menyimpulkan etiologi lain dari peningkatan tekanan intraokuler dan pemeriksaan fundus melebar. Selanjutnya, diagnosis klinis kita bisa melalui trias Short-Matsuo syndrome, kemudian melalui tomografi, USG, gonioskopi, dan mikroskop elektron. Mikroskop ini untuk menemukan per segmen yang ada di anterior chamber. Kemudian diagnosis bandingnya kita bisa menelusuri, kita bisa mendiagnosis diagnosis banding dari penyakit sindrom ini bisa kita bandingkan dengan iritis. Jadi adanya sedikit anterior dan endopan keratik itu mengindikasikan kondisi inflamasi yang tidak konsisten dengan sindrom shock Matsuo. Kemudian glaukoma sudut terbuka atau sindrom Foster-Chalsman yang menunjukkan peradangan ruang anterior yang sangat ringan, yang sedikit endapan keratik halus juga, dan mekanisme pengobatan steroid. Tentang alasan dari shock Matsuo syndrome ini, yang pertama pengobatan definitifnya kita harus lakukan retinopexy, sel buckle atau titik penyupas pelana, dan pembersihan puing saluran kompartemen anterior.
Kemudian sambil menunggu operasi, kita bisa berikan tetes topikal penurun tekanan intraokuler berupa asetilsalamid. Lalu kita lakukan manajemen pasca operasi. Jadi kita arahkan untuk perbaikan ablasi retina, kita evaluasi, kemudian kita pantau tekanan intraokuler secara ketat, secara topikal, kemudian kita berikan juga antibiotik profilaksis dan juga psikologi. Komplikasi dari prognosis dari sindrom Schwartz-Massoud ini apabila operasi retracement-nya itu diintervensi bedah secara tepat waktu, maka prognosisnya itu akan menjadi baik. Selanjutnya, komplikasi dari sindrom Schwartz-Massoud ini timbul sekunder akibat peningkatan akut dari tekanan intraokuler dan ablasi retina, sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Kemudian, kita bisa melakukan edukasi pada pasien untuk menghindari komplikasi tambahan, termasuk kehilangan penglihatan yang irreversibel dan juga neuropati optik glaukoma atau ablasi retina yang tidak diperbaiki apabila tidak dilakukan perawatan segera untuk sindrom Schwartz-Massoud ini. Nah, setelah intervensi bedah, maka pasien harus menindaklanjuti dengan dokter mata mereka secara teratur untuk memantau ablasi retina yang baru. Kesimpulannya, sindrom Schwartz-Massoud ini muncul dengan tanda atau gejala yang berhubungan dengan ablasi retina dan memiliki tiga trias, yaitu peningkatan ablasi retina regmatogenus, peningkatan tekanan intraokuler, kemudian adanya sel aqueous humor di arterial chamber. Kemudian faktor pencetus yang menyebabkan sindrom ini disebabkan oleh ablasi faktor yang menyebabkan ablasi retina regmatogenus. Kemudian sindrom ini disebabkan oleh ablasi retina regmatogenus dengan robekan retina yang terjadi paling sering di perifer. Robekan retina ini memungkinkan cairan dari segmen luar dan fotoreseptor itu memasuki ruang anterior sehingga menghalangi aliran air keluar pada tingkat penyaman trabekular dan menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Kemudian pengobatan definitif dari sindrom ini adalah memasangkan kembali retina secara bedah dengan retinopeksi. Kemudian prognosis dari sindrom ini juga baik apabila diintervensi bedah tepat waktu. Kemudian peningkatan tekanan intraokuler itu cenderung menjadi normal dan sel-sel aqueous itu menghilang setelah attachment retina berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.